Selamat datang di channel reguler B. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya ingin membahas sedikit cerita perkuliahan saya. Gitu teman-teman. Alhamdulillah saya sekarang udah semester 8 dan bersyukur banget saya bisa kuliah. Buat teman-teman yang baru awal untuk kuliah, semangat, tetap semangat dan semangat buat teman-teman semua. Itulah untuk mengenai perkuliahan kali ini, gue mau cerita buat teman-teman gimana sih rasanya kuliah sambil bekerja. Cerita pribadi saya untuk perkuliahan, saya ambil kelas sore, yaitu dari Senin sampai Jumat, bisa diambil hari Sabtu sampai Minggu. Tapi banyak makul yang saya ambil itu dari Sabtu sampai Minggu. Paling dari Senin sampai Jumat itu paling saya ambil 2 makul atau 3 makul untuk mengurangi makul dari hari Sabtu sama Minggunya. Kalau Sabtunya kita full, nanti pulangnya nggak kemalaman. Kalau udah porsinya sudah diambil dan dilempar ke hari Senin ataupun hari Jumat, hari Sabtu agak berkurang gitu. Tapi tergantung kebijakan kampusnya sih. Untuk kelas-kelasnya tergantung kebijakan kampus yang teman-teman pilih. Gimana rasanya kuliah sambil bekerja? Ya awalnya dari awal kita kuliah itu semester 1, saya pribadi di semester 1 itu seneng banget. Wah, alhamdulillah tahun ini bisa kuliah. Dari uang tabungan saya udah terkumpul untuk biaya pendaftaran sama biaya-biaya yang lain seperti SPI dan UKT per semester. Itu aja bisa yang SPI-nya itu atau uang pangkal atau bahasanya itu bisa diansur sampai 4 kali. Tim di universitas saya beda universitas, beda kebijakan, begitu bisa diansur 4 kali, yaitu di semester 1, 2, 3, dan 4. Dan sistemnya itu biasanya semester 1 50%, semester 2 20%, semester 3 20%, dan semester 4 10% gitu. Buat teman-temannya ada cerita dari saya dari semester 1 tadi. Uang udah terkumpul di tahun sebelum saya mendaftar kuliah, uang udah terkumpul dan bisa saya buat mendaftar, bayar itu uang pangkal ke SPI atau membayar UKT, dan masih ada biaya-biaya yang lain ya. Tapi tetap sih saya ngasih energi positif buat teman-teman untuk tetap semangat melangkah untuk mendaftar kuliah yang teman-teman rasanya adalah jalan menuju karir teman-teman semua bisa diambil, bisa berkuliah di tahun ini. Kalau nggak bisa di tahun ini, ada kendala finansial, teman-teman reguler B menabung dulu tidak apa-apa, bisa mendaftar di tahun depan gitu. Buat teman-teman jangan sedih dan jangan terlalu membebani diri teman-teman. Paling kalau teman-teman itu bergaji UMR di Jawa Tengah atau khususnya di kota Semarang, itu menurut saya itu sangat cukup untuk membayar kuliah. Cara bahasa Jawanya itu nggak kepontal-pontal gitu, cara Jawanya nggak kepontal-pontal bayari gitu teman-teman. Kan itu pembayarannya kalau UKT biasanya 6 bulan sekali. Itu biasanya di teman-teman di akhir semester atau pas teman-teman UAS itu teman-teman harus mulai menabung. Ingat,
di awal UAS teman-teman harus menyisihkan uang buat bayar UKT semester depan. Itu teman-teman, biar ya gitu bahasa Jawa, nggak puntal-puntal, biar teman-teman nggak kebingungan untuk membayar UKT berikutnya, semester berikutnya. Karena di awal UAS teman-teman harus sudah memikir gimana saya bisa menyisihkan uang untuk semester depan. Untuk gajian teman-teman 2,5 juta atau lebih sampai 3 juta cukup teman-teman, berarti teman-teman menyisihkan uang itu 2 juta, yang 1 juta buat kehidupan teman-teman di untuk bulan inilah. Contohnya di pas UAS itu contohnya di bulan Juni dah, kayak ini bulan Juli ini dah. Di bulan Juli teman-teman udah menabung, atau di bulan Juni, lebih baiknya di bulan Juni itu teman-teman. Kan UKT sebelumnya tuh kan di bulan-bulan Februari ya, di bulan Februari ya kalau nggak salah, Februari, antara Februari Maret untuk pelunasannya UKT ya. Ketika itu sudah lunas, teman-teman bisa menyisihkan uang antara uang 500 sampai 1 juta untuk menabung membayar UKT di semester berikutnya. Gini teman-teman, kalau teman-teman bisa memanage uang teman-teman ya, kalau teman-teman itu baru mendaftar kuliah kan udah habis-habisan uang lah, udah mengeluarkan uang banyak juga, udah itu udah. Tapi teman-teman tetap semangat, nanti ada jalan, nggak tahu tuh jalan dari mana dari teman, keluarga, atau ya tetap teman-teman nomor satu berdoa lah, doa berusaha gitu teman-teman. Habis bayar UKT nanti teman-teman agak lega sih, tapi teman-teman jangan sok santai. Tetap teman-teman memikirkan untuk pembayaran UKT di semester depan. Jangan uang yang aslinya buat menabung untuk UKT semester depan teman-teman buat foya-foya buat naktir cewek. Ya boleh naktir cewek, tapi jangan banyak-banyak, karena teman-teman di tahun ini teman-teman udah masuk perkuliahan, teman berjuang sendiri untuk membayar. Jangan menghabiskan uang teman-teman sobat reguler B. Ingat, jangan sampai boros. Jangan hari ini kita senang-senang, besoknya kita pusing untuk membayar UKT. Mendingan kita hidup sederhana saja, makan ya seminggu 1 kali lah buat makan enak, yang separuh minggunya itu bisa makan ala kadarnya atau sederhana aja. Cari warung yang termurah, yang penting kenyang, itu aja. Buat ke mall jangan dulu, boleh, tapi jangan terlalu sering. Itu teman-teman ya, hasilnya tergantung di diri kita sendiri buat memanage uang atau gaji kita untuk membayar kuliah atau membayar UKT. Itu teman-teman. Semester 2 ya dapat circle baru, dapat teman baru, teman curhat. Itu ada berbagai lintas budaya dan etnis gitu teman-teman. Ada yang asli Semarang, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat, ada dari bagian Jawa Tengah, dari Wonosobo, Purwokerto lah, Presidenan 4AA gitu ya. Berbagai budaya dan suku etnis gitulah. Gitu teman-teman. Semester 2 kita udah tahu teman-teman, circle kita habis kuliah. Itu dari semester 1, 2 nggak begitu sibuk-sibuk masalah tugas sih. Nah menurut saya dari semester 1, semester 2 bukan hanya di kelas reguler B, di kelas reguler A juga. Di semester 1 sama 2 itu tugasnya nggak begitu banyak menurut saya.
Walaupun di semester 2 itu ada praktikum. Itu ada praktikum pertama saya, seingat saya itu ada praktikum fisika. Karena saya jurusan teknik mesin, itu ada praktikum fisika seingat saya. Itu padat-padatnya pertama saya buat laporan praktikum lah itu. Itu ya awal dari kesibukan dan kepadatan pikiran atau kesibukan saya. Bahasa Jawanya ya awal-awal mumetnya, pusingnya dari semester 2 itu. Barulah sedikit mumet, sedikit pusing lah untuk tugas-tugasnya. Itu semester 3 lumayan tugas, ada praktikum juga, dan banyak tugas-tugas besar sih. Nah, biasanya per makul ada tugas besarnya untuk sebagai bobot nilai buat teman-teman. Kan ada di awal nantinya kalau teman-teman kuliah di semester awal, semester 1 pasti dosen pas awal pertemuan pertama pasti akan menentukan kontrak kuliah. Itu teman-teman, ada kontrak kuliahnya, nanti teman-teman dapat ada kontraknya, biasanya menyesuaikan sih, atau biasanya kebijakan dari dosennya maupun negosiasi antara dosen dengan mahasiswa. Biasanya kalau saya sukanya itu absennya cuma 10%. Terus tugasnya dibesarin, sama tugas besarnya dibesarin, dan UAS sama UTS dikecilin gitu teman-teman. Karena saya lebih suka project-project gitulah, tugas-tugas besar, dibanding saya dites UAS atau UTS. Itu menurut saya lebih suka tugas-tugas besar, karena saya sebagai engineer itu PR-nya cuma tugas besar atau project-project baru gitu. Menurut saya melatih kita menghadapi project-project baru yang nantinya dikasih oleh perusahaan atau atasan kita gitu. Ya itulah sedikit dari semester 3. Nantinya ada kontrak-kontrak kuliah juga macam itu, masuk ke semester 4. Ini agak menyedihkan buat teman-teman nantinya. Udah tanya ke teman-teman semua mahasiswa, itu adalah berat adalah di semester 4 sama semester 5. Itu ada titik di mana kita sangat-sangat lemah atau banyak godaan dan banyak tugas besar, proyek, praktikum. Wah, itu sangat melelahkan tuh pikiran semua mahasiswa, bukan terkecuali dari A maupun B dan lain-lain. Itu sama-sama mumet di semester 4 gitu teman-teman. Ada yang gak kuat kuliah dah. Yaitu contoh dari teman saya itu lah. Dulu janjinya di semester 1, 2, 3 kita udah terjun ke dunia ini, mari kita selesaikan bersama. Itu adalah sebuah dari dia. Tapi udah semester 4 mau UTS, dia kagak berangkat. Itu sobat, dia kagak berangkat. Terus UTS sudah berakhir, ini orang kagak berangkat kemana ya? Saya WA nggak balas centang 1. Waduh, berarti dia ganti nomor atau nomor saya diblok. Ya habis UTS jarak 2 hari saya ke rumahnya sama temen-temen. Ini gimana sih buat gini cair gelem angkat. Bahasa Jawa kayak gitu. Ngobrolnya, ini kenapa nih? Orang kagak mau berangkat, padahal dulunya janji sama gua mau berjuang semaksimal mungkin untuk menyelesaikan studi ini. Itu buat kado spesial buat istrinya gitu. Tapi sekarang dia malah down. Semoga dia nonton video ini dan ketawa. Gitu teman-teman. Ya ada banyak teman-teman saya yang berhenti di tengah jalan. Nah, padahal ya sayang sekali sih. Udah ngeluarin uang banyak untuk biaya kuliah, ngeluarin waktu, uang, tenaga, pikiran buat kuliah. Itu teman-teman. Tapi dia out. Dia nggak kuat untuk melanjutin lagi. Ya pas saya ke rumahnya, dia ngomong ya besok saya berangkat gitu terus sampai kalau berangkat kampus langsung saya ke rumahnya untuk menjemput. Ya 1-2 kali mau berangkat, tapi
terus saya kayak lelah gitu. Dia nggak berangkat sampai sekarang. Saya udah semester akhir ya, kemarin saya main ke rumahnya, alhamdulillah dia sudah punya istri, punya anak. Anaknya juga udah lumayan gede, udah umur kisaran umur 4 tahunan ya, 3 tahunan itu. Ya saya main ke situ, saya cuma ngomong kalau lo dulu mau lanjutin kuliah kita bisa lulus bareng. Nyatanya gue juga udah semester 8, udah semester akhir nih. Itu ngomong gue ke temen yang dulu gak kuat untuk lanjutin kuliah. Itulah karena dia kerjanya itu dia punya material, toko bangunan material gitulah, punya keluarganya. Paling dia nggak kuat untuk ngerjain tugas dan praktikum dan lain-lain itu, karena dia juga ngomong seperti itu ke gua. Ya cuma kemarin dia jawab pertanyaan, kenapa nak awakmu ora mandek coba bahasa Indonesia, ngomong bahasa Jawa mah. Kalau nak awakmu ora mandek iki lulus bareng karo aku bro, mas bro. Jawabnya dia cuma yo wes wae sing dadi sarjana, aku tak njogo toko kuwae. Itulah kalau transitnya bahasa Indonesianya, terserah apa, biar kamu aja yang sarjana, biar saya yang jaga toko materialku lah, itu bahasa Indonesianya. Ya itu semester 4. Semester 5 ya itu sangat mumet sekali. Tugas besar banyak, tugas-tugas yang lain juga banyak. Pertemuan itu ada tugas, ya wajar lah sebagai mahasiswa. Tugas itu udah makanan sehari-hari. Bukan saya mengeluh ya cerita saya gitu. Tugas adalah makanan sehari-hari. Kalau nggak ada tugas bukan mahasiswa begitu. Nggak ada tantangan, cuma berangkat absen gak ada tugas. Terus gimana nasibnya nanti kalau dia lulus, gak ada bekal. Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah juga gak ada. Ya contoh dari tugas-tugas itu adalah dari dosen memberi tugas ke kita, yaitu untuk kita mulai belajar berpikir untuk menyelesaikan suatu proyek, suatu masalah, problem dari tugas itu. Dosen memberi tugas yang sangat sulit, itu adalah mengetes kita seberapa siap untuk menghadapi problem atau kendala dalam pekerjaan nanti gitu teman-teman. Kalau dosen teman-teman ngasih yang ringan-ringan, takutnya teman-teman nanti pas kerja nggak siap ngadapin kenyataan pekerjaan yang sesungguhnya gitu teman-teman. Karena tantangan di kuliah sama di pekerjaan itu relatif berbeda dan tingkatannya juga beda jauh begitu teman-teman. Nah ini udah semester 5 udah selesai, kita lanjut ke semester 6. Biasanya di semester 6 itu ada KKN, PPL, magang, ada praktikum juga, dan tugas-tugas lain. Itu ada semester 6. Kalau teman-teman sanggup melewati semester 6, itu pertanda kalau teman-teman akan lulus. Itu aja, akan lulus. Karena itu adalah godaan terberat, yaitu di semester 6. Titik lemah dari, ada titik lemah lagi dari semester 4, 5, 6. Itu adalah titik-titik lemah perkuliahan. Udah nyerang fisik, nyerang pikiran lo juga, tapi tetap semangat. Ini buat motivasi, bukan hanya buat kelas-kelas B ya, atau kelas-kelas yang lain. Semua mahasiswa kalau sudah terjun di dunia perkuliahan, kita harus siap menghadapi problematika perkuliahan, tugas-tugas dan lain-lain. Kalau kita mau lulus, gitu aja. Dan kalau kita kuliah berhenti di tengah jalan, kasihan buat teman-teman semua. Udah keluar uang banyak, tenaga juga terkuras, pikiran juga, waktu juga.
kasihan buat teman-teman dan kasihan orang tua teman-teman semua yang sudah membiayai teman-teman sobat reguler B yang berkuliah. Kasihan bapak ibu kalian yang sudah membiayai kalian dari awal kuliah sampai ini mau tengah-tengah teman-teman mau keluar atau menyerah itu teman. Kasihan orang tua gitu, dan kasihan diri Anda sendiri gitu teman-teman. Udah semester 6, kita lanjut ke semester 7. Di semester 7 itu kita udah mulai berpikir untuk merancang sebuah karya penelitian atau tugas akhir kalian dah. Skripsi, ada yang bilang skripsi, ada yang bilang tugas akhir. Itu namanya sama. Menurut saya sama lah, tugas akhir yaitu sebuah tugas akhir kita di perkuliahan, dan skripsi juga sama, namanya juga sama, tugas akhir. Kita semester 7 merancang penelitian kita, membuat proposal ketika sudah ACC nanti bisa sembro gitu ya, seminar proposal. Kalau ini catatan buat teman-teman, kalau teman-teman rajin, bukan rajin karena IQ kalian pintar ya, yang penting kuliah itu adalah rajin di semua. Yang penting teman-teman kuliah itu, yang penting teman-teman tepat waktu menyelesaikan tugas, mengumpulkan tugas yang dikasih dosen, dan absen juga. Kalau bahasa Jawa itu karena saya orang Jawa ngomong bahasa Jawa mulu, sregep lah. Yang penting sregep, nanti kuliah sregep, lulus gitulah. Yang penting sregep, yang penting sregep itu teman-teman. Rajin berangkat, rajin mengumpulkan tugas. Kalau buat teman-teman pusing tuh menjawab tugas tersebut, bisa didiskusikan ke teman-teman se-circle kalian. Bisa tanya, tugas ini gimana sih bro, kok sulit amat ya bro, udah gue ke kos lo lah buat nugas nih sama-sama, ada bisa dikelompokin nih biar cepet-cepet selesai tugas. Bisa kayak gitu, diskusi ke teman-teman kalian, atau bisa di kontrakan, bisa di angkringan, bisa di coffee shop, bisa dimanapun, di kampus, datang malam-malam ke kampus juga boleh, bawa makanan sendiri, wifi gratis, asal kalau udah mau diusir satpam ya pulang gitu aja, paling jam 12 malam gitu. Kalau di angkringan, di burjo, di coffee shop, atau di tongkrongan yang lain, paling subuh. Itu tergantung warungnya. Kalau dia mau tutup lebih cepat ya paling lampunya dimatiin. Kode-kode biasanya kayak gitu kalau nugas buat teman-teman. Ya kalau saya sih tipe orang, kalau malah saya nugas di coffee shop, di angkringan, atau di burjo, gak fokus gue, sumpah. Gue lebih enak nugas di kos, paling berdua atau bertiga di kos. Kalau di coffee shop atau di burjo, di angkringan, di tempat tongkrongan, nanti terganggu. Terganggu oleh apa? Oleh hal-hal negatif. Bukan negatif masalah apa ya, biar teman-teman semua tahu lah masalah apa yang kalau kita di tongkrongan ya, cewek ketik gagal tongkrongan, yuk kita mabar biar jadi gitu teman-teman. Ketika teman-teman mau nugas, mending teman-teman menyendiri aja. Kalau udah selesai baru nongkrong mabar
mubang. Terserah teman-teman, gitu aja. Itu udah di semester 7. Catatan buat teman-teman, di semester 7 itu kalau teman-teman nggak ada makul yang mengulang. Catatan yaitu nilai makul teman-teman tidak kurang dari C, jangan di bawah C. CD tak boleh tak boleh CD, minimal C minimal C gitu teman-teman. Kalau masih ada nilai teman-teman di bawah C, teman-teman harus mengulang. Bisa mengulang di semester depannya atau di semester akhir itu teman-teman. Di semester akhir, di semester 7, 6, tapi lebih enaknya di semester 7. Rekomendasi buat teman-teman. Takutnya teman-teman mengulang di semester berikutnya, ketambahan lagi ada contoh teman-teman di semester ini 21 SKS, ketambah yang ulang 3 SKS, lebih berat, tugas lebih banyak gitu teman-teman. Mending teman-teman diulang, ya tergantung kemampuan dan kesanggupan teman-teman. Bisa diulang dari semester depannya atau semester 7 maupun semester 8 sambil kita mengerjakan skripsi itu teman-teman. Itu aja teman-teman dari semester 8. Paling kita menyelesaikan atau makul-makul sudah selesai, semua udah selesai, tinggal skripsian doang. Atau bisa di semester 7 dikebut sudah selesai, semester 8 wisuda bisa. Untuk semester 8-nya kita mempersiapkan berkas-berkas yang nantinya untuk syarat wisuda gitu teman-teman. Ada syarat-syaratnya itu wisuda, dan syarat-syarat itu banyak, ada TOEFL, ada sertifikat lah, itu penting, sertifikat PPKMB gitu lah, atau sertifikat lain untuk pendukung syarat wisuda, untuk poin plusnya itulah menurut saya. Gitu aja dari cerita saya dari semester 1 sampai semester 8. Kalau ada cerita yang lebih menantang dari saya atau problem-problem perkuliahan, bisa komen di bawah. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, karena Anda buka YouTube pakai WiFi gratis. Kalau pakai paketan bayar. Gitu aja buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sobat reguler B, tetap semangat dalam berkuliah. Kita adalah pejuang pendidikan, pejuang masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan ditunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.